Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang TKP. Kenapa TKP? Karena TKP itu sangat penting loh. Kalau kalian punya skor SKD yang sama, yang pertama dilihat itu adalah TKP, bukan TIU sama TWK. Jadi jangan sampai kalian anggap enteng. Tapi sebelum itu aku ada kabar nih buat kalian, disimak baik-baik ya, jangan sampai gagal paham. Oke. Aku ada kabar baik buat teman-teman nih pengguna iOS CPNS maupun yang baru daftar di iOS CPNS. Sekarang iOS CPNS ada fitur terbaru nih, namanya itu try out paket Platinum. Jadi yang selama ini aku perkenalkan ke teman-teman itu adalah paket premium ya teman-teman. Jadi sekarang ada paket yang terbaru yaitu paket Platinum. Apa bedanya sih paket Platinum dan paket premium? Ayo kita lihat dulu nih teman-teman. Ini dia paket premium dan paket platinum. Jadi yang selama ini tuh aku perkenalkan ke kalian itu paket premium dengan fasilitas-fasilitas ini. Pokoknya udah banyak banget ya yang tersedia di paket premium. Dan terlebih lagi di paket platinum yang paling terbaru nih. Ini harganya paket premium adalah 125.000, tapi kalau kalian pakai kode aku, kode Viracun, itu harganya sekitar 99.000 aja. Dan untuk paket platinum nih teman-teman, harganya itu adalah sekitar 300.000, tapi kalau kalian pakai kode referral aku itu Viracun, itu akan dapat potongan 50.000 nih teman-teman. Jadi sisa sekitar 250.000-an aja. Oke, jadi kalau kalian pakai paket platinum ini otomatis kalian sudah bisa mengakses semua di paket premium dan ada ekstra tryout platinum dengan pembahasan video. Jadi untuk pembahasan tryoutnya itu akan ada dua jenis. Yang pertama pembahasan yang tulisan kayak di paket premium, tapi ada juga nih ekstra pakai videonya. Jadi kalian akan semakin mengerti. Khusus untuk TIU langsung dijelasin sama aku sendiri. Jadi kalian tuh kayak nonton penjelasan di YouTube, tapi untuk soal-soal di tryout itu nih teman-teman. Dan untuk TKP ada dosen Deso, TWK untuk Fandi AP. Jadi kalian dapat bimbel online dari 3 YouTuber sekaligus. Untuk teman-teman yang udah punya paket premium terus mau upgrade ke platinum, ini gampang banget, kalian sisa bayar selisihnya aja. Jadi sekitar 149.000 aja pakai kode referral Viracun yang pastinya ya. Sekarang aku mau tunjukin nih contoh dari paket platinum. Ini misalkan soalnya, terus soal nomor 2 ini aku udah jawabnya sila kedua. Dan kalau kalian mau klik selesai ada di ujung bawah sana, terus submit, yap, udah. Dan ini dia, kita klik statistik dan pembahasan. Kemudian di sini akan muncul hasil tryoutnya. Ini dari segi statistiknya. Pokoknya iOS CPNS itu lengkap banget kalau dari segi statistik ya teman-teman. Dan setelah itu kalau teman-teman mau lihat pembahasannya, teman-teman klik aja pembahasan di sebelah kanan statistik. Oke, ini dia soalnya, terus pembahasan dalam tulisannya. Dan yang di bawah ini adalah pembahasan dalam bentuk video. Suka membantu tetangga yang berbeda agama adalah perwujudan dari sila. Nah, ini berbicara tentang perbedaan agama. Berarti sila pertama. Intisari dari... Itu tadi contoh pembahasan dari Mas Fandi AP, dan untuk TIU ini dibahas sama aku. Ini contohnya. Oke, nomor 5. Bayu berumur 10 tahun. Oke. Dani 3 tahun lebih tua dari... Itu dulu spoiler dari aku teman-teman. Pokoknya kalau kalian penasaran, buruan daftar di paket platinum iOS CPNS. Kalian klik aja link di bawah ini di deskripsi video ini. Atau kalau kalian mau lihat step-step cara mendaftarnya dengan lengkap, kalian bisa follow Instagram aku. Di highlightnya tuh udah aku cantumin cara mendaftar premium maupun platinum. Oke, daftar sekarang juga sebelum terlambat. Oke, untuk soal yang pertama. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap suatu pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan yang profesional, yang Anda lakukan adalah, oke, kita underline dulu apa sih yang fokus dibicarakan dalam hal ini. Pekerjaannya itu sangat banyak. Kemudian deadline-nya itu sama semua. Jadi sebagai karyawan yang profesional, yang Anda lakukan apa? Kalau kalian sebagai karyawan yang profesional, pekerjaan itu harus selesai dalam tepat waktu. Ya. Ini masalah integritas terhadap pekerjaan nih teman-teman. Jadi ini kuncinya ya.
Nah, kita lihat choice-nya, menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil sebisanya. Hasil sebisanya ini berarti nggak selesai kan? Nah, berarti ini bukan. Kemudian memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Oke, kita keep dulu. Pulang sesuai dengan jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. Ini juga nggak selesai. Kemudian melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Oke, kita keep dulu. Dan yang E, membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Oke, jadi antara bagian B, bagian D, dan bagian E. Yang mendapat poin paling tinggi adalah bagian D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh karyawan lain. Kenapa butuh karyawan lain? Karena semuanya memiliki deadline yang sama. Kemudian pekerjaannya juga sangat banyak. As a human being ini teman-teman, pasti kita membutuhkan bantuan kan. Dan gak ada salahnya kita mendiskusikan ini kepada atasan kita ya. Kemudian yang lain ini agak di bawahnya ini juga selesai, tapi poinnya lebih di bawah dibanding bagian D ini. Jadi fokusnya adalah pekerjaan selesai dan tepat waktu. Oke, soal yang kedua, Anda seorang mahasiswa yang mendapatkan tugas materi dalam kelompok dan dijadwalkan untuk presentasi besok, dan Anda ditunjuk sebagai ketua kelompok di sini ya. Dalam kelompok, Anda terdiri dari 4 orang termasuk Anda. Ketika dalam proses penyusunan materi, Anda sudah mengetahui kemampuan akademis rekan-rekan satu tim Anda sehingga Anda tahu mana orang yang mampu membantu menyusun materi dengan baik dan yang tidak. Bahkan Anda mengetahui mana yang pasif hanya mengandalkan rekannya yang lain dan mana yang tidak, bagaimana sikap Anda. Oke, di sini kata kuncinya dijadwalkan untuk presentasi besok. Jadi deadline-nya ini besok. Kemudian Anda di sini ketua kelompok dan Anda di sini sudah mengetahui kemampuan akademis rekan-rekan satu tim. Jadi bagaimana sikap Anda nih teman-teman? Oke, kita lihat sebelum kita lihat choice-nya, ini kan ada deadline nih. Jadi intinya tugas ini juga harus selesai tepat waktu ya. Selesai tepat waktu. Sama nih kayak yang tadi, sama yang nomor 1. Oke. Yang bagian A, membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. Oke, kita keep dulu. Membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali. Kalau ini aku udah enggak ya teman-teman, karena target kita adalah tugasnya tuh selesai tepat waktu. Presentasi besok nih. Jadi tanggung jawab kita sebagai ketua kelompok gimana caranya ini selesai tepat waktu. Kalau kalian membagi materi sama rata tanpa memandang kemampuan mereka, itu akan mungkin tidak selesai atau selesai tapi nggak efektif seperti itu karena nggak disesuaikan sama kemampuan mereka. Kemudian yang bagian C, membagi tugas penyusunan materi hanya kepada anggota yang pandai dan mengabaikan anggota lainnya. Ini juga nggak bisa juga kayak gini teman-teman, karena di sini adalah kelompok, sebagai sebuah kelompok bukan sebagai individu. Kemudian yang bagian D, membagi tugas penyusunan materi hanya kepada anggota yang pandai saja dan yang tidak pandai diberi tugas yang lain, mencetak, materi print, menjilid makalah dan lain-lain. Oke, yang bagian ini bisa sih, tapi kita keep dulu. Membagi tugas penyusunan materi sama rata kepada seluruh anggota tanpa memandang kemampuan mereka sama sekali dan memberikan apa nih? Oh, ini juga udah sama aja sih sama yang bagian B ini sebenarnya. Jadi antara A dan D. Oke. Yang memperoleh poin paling tinggi adalah bagian A. Membagi tugas penyusunan materi sesuai dengan kemampuan akademis masing-masing anggota. Jadi tugas Anda sebagai ketua kelompok di sini adalah mengidentifikasi, oh ini bisa bantuin apa nih, oh ini bisa bantuin apa. Sembari semua anggota kelompok itu ada kerjaannya, meskipun masing-masing memiliki posisi yang berbeda, tapi yang jelas tugasnya tuh tepat waktu dan semua itu punya kerjaannya masing-masing. Itulah tugasnya ketua kelompok. Oke, jadi jawabannya adalah bagian A. Soal yang ketiga, ketika Anda bersama salah seorang rekan tim kerja Anda melakukan kunjungan ke kantor klien, ada salah satu klien yang tidak profesional, maka Anda akan, jadi kliennya nggak profesional, kemudian Anda harus apa nih sebagai orang yang mengunjungi klien tersebut? Oke, kita lihat choice-nya. Meminta rekan Anda untuk lebih mahir dalam bernegosiasi dengan klien tersebut. Oke, kita keep dulu. Melaporkan klien tersebut ke atasan Anda.
Eh, bagian C melaporkan klien tersebut ke pihak yang berwajib. Bagian D mencoba untuk tetap bisa mencari informasi walau Anda harus mengancamnya. Ini udah jelas bukannya teman-teman. Yang bagian E mencoba untuk tidak terlalu kaku dan angkuh dalam menggali informasi dari klien tersebut sehingga ia lebih profesional. Oke, kunci dari soal ini adalah ingat posisi Anda, ya kan? Kalian tuh lagi berkunjung ke kantor klien. Dia adalah klien nih teman-teman. Jadi sesuaikan sikap Anda. Yang bagian B ini juga bukan ya teman-teman. Kemudian bagian C juga bukan. Jadi antara meminta rekan Anda untuk lebih mahir dalam bernegosiasi dengan klien, dan yang bagian E mencoba untuk tidak terlalu kaku. Kalau yang mendapatkan poin paling tinggi adalah bagian E. Kalaupun dia nggak profesional, itu adalah tugas Anda gimana caranya supaya dia bisa lebih profesional. Nah, itu ya teman-teman, karena kalian ini sedang berkomunikasi dengan klien, seperti itu. Kalau bagian A, ini kalian mengandalkan orang lain nih namanya. Ini kan yang ditanyakan adalah maka Anda akan kan. Jadi Anda tuh akan apa, bukan teman Anda tuh harusnya bagaimana, kayak gitu. Jadi jawaban yang paling benar adalah bagian E. Oke, berikutnya, Ahmad adalah seorang ahli statistika di perusahaan startup tempat ia bekerja. Dalam bertugas, ia lebih sering berada di belakang komputernya untuk mengolah data. Namun kali ini, Ahmad ditugaskan untuk mengunjungi daerah pedalaman dan berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk mengumpulkan data. Ahmad merasa gugup. Jika Anda adalah atasan Ahmad, apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi kata kuncinya di sini Anda adalah atasannya. Jadi apa yang harus Anda lakukan supaya Ahmad ini bekerja dengan baik? Kayak gitu. Oke, jadi yang bagian A memberikan tugas terperinci untuk memudahkan Ahmad dalam melaksanakan tugasnya. Ini boleh. Kemudian bagian B bersikap biasa saja karena tugas adalah tanggung jawab semua karyawan. Karenanya siapapun harus bersiap menjalankan tugasnya. Ini iya kayak gitu idealnya, tapi di sini kan ada kondisi tertentu ya. Jadi ini bukannya. Kemudian menanyakan kesediaan dan kesiapan Ahmad dalam menjalankan tugas tersebut. Ini udah pasti Ahmad sih seharusnya bersedia ya. Jadi bukan case-nya ditanya lagi, tapi gimana caranya dia bisa bekerja dengan baik kayak gitu. Kemudian bagian D berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan Ahmad kepada atasan dan perusahaan tentang tugas tersebut. Oke, kita keep dulu. Yang bagian E memfasilitasi segala kebutuhan dan permintaan Ahmad dalam bertugas. Kalau aku ini juga kayaknya poinnya harus sih agak rendah nih teman-teman, karena memfasilitasi semua kebutuhan dan permintaan gitu. Gak semua kebutuhan dan permintaan Ahmad bisa difasilitasi. Ini juga tugas dia sebagai seorang pegawai untuk menjalankan tugas tersebut dengan kondisi yang ada kayak gitu. Jadi ini jawab bukan. Jadi antara bagian A dan bagian D. Kalau dalam soal ini, yang memperoleh poin paling tinggi adalah bagian D. Berdiskusi tentang ide dan masukan yang dapat diberikan Ahmad kepada atasan dan perusahaan tentang tugas tersebut. Karena kan dalam hal ini Ahmad nih merasa gugup kan, karena pertama kali dia menjalankan tugas tersebut yang langsung berinteraksi dengan masyarakat setempat. Jadi berdiskusi dengan atasan adalah pilihan terbaik nih teman-teman. Siapa tahu Ahmad punya ide atau apa dan sebagainya supaya tugas tersebut dilaksanakannya dengan baik. Karena gimana pun dia yang menjalankan tugas tersebut kan. Sedangkan bagian A memberikan tugas terperinci ini juga bisa membantu, tapi ini poinnya cuma 4 ya teman-teman. Ini mendapatkan poin 5. Oke? Sorry. Jadi jawabannya adalah bagian D. Oke, soal berikutnya, sorry ini nomornya loncat, nggak apa-apa ya. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Oh, ini tentang pelayanan publik nih kayaknya. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Oke, sikap Anda ini kayaknya keluar nih tahun lalu nih. Jadi, di sini Anda resepsionis, kemudian masih banyak yang menyampaikan keluhan secara manual, sedangkan di sini udah ada fasilitas untuk keluhan online. Jadi kalian harus gimana nih? Oke, bagian A, menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Oke, ini boleh ya, kita keep dulu. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyimpan keluhan secara online. Oke, ini beda-beda tipis nih teman-teman. Yang bagian C, menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Boleh juga, waduh ini choice-nya tipis-tipis semua ya bedanya. Bagian D, menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat
saat menyampaikan keluhan secara online. Waduh, ini juga mirip banget. Bagian E, mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Ini semua masuk semua ya choice-nya teman-teman, bikin bingung semua. Tapi ingat, kalau kalian mau mengeliminasi choice-nya, kalian lihat posisi kalian apa sih? Resepsionis. Apa tugas resepsionis? Resepsionis itu adalah menerima, ya, menerima keluhan. Oke, menerima keluhan. Jadi, yang tereliminasi udah bagian C. Tugas resepsionis bukan menyelesaikan ya teman-teman, dia cuma menerima. Kemudian bagian D, ini juga bukan. Bagian E, kalau cuma mendengarkan siapa aja bisa teman-teman. Jadi itu keluhannya harus diterima, bukan cuma didengarkan. Jadi bagian E juga bukan ya, gitu caranya. Kemudian yang bagian A dan bagian B. Kalau bagian A, menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan nih cara menyampaikan keluhan secara online. Kemudian bagian B, menerima dan menanggapi keluhan. Oke, jadi yang paling benar nih teman-teman, yang paling mendapatkan poin paling tinggi adalah bagian B. Karena kalau kalian menerima, itu kalian harus menanggapi keluhannya. Oh iya, seperti ini ya Bu, kami di sini sudah memiliki penyampaian keluhan secara online. Itu adalah bentuk tanggapan kalian, efek dari menerima keluhan tersebut, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke, itu tadi teman-teman soal-soal contoh TKP, FR TKP. Ini aku ada PR lagi buat kalian. Seperti biasa, gak apa-apa ya teman-teman, kita membahasnya tuh gak mesti 30 soal, 15 soal, gak apa-apa dikit-dikit. Tapi itu tuh kalian nangkep, kalian ngerti caranya gimana, kalian tahu nganalisisnya gimana. Jadi aku lebih memilih kita bahasnya dikit aja tapi mendalam. Oke, ini PR-nya. Ada 2 PR, silahkan di screenshot. Ini yang pertama. Ini PR yang pertama ya. Oke. Kemudian ini PR yang kedua. Silahkan di screenshot juga. Untuk pembahasannya seperti biasa aku akan bahas di Instagram aku. Aku akan bahasnya di story kalau bukan besok insya Allah. Jangan lupa di follow Instagram aku. Ini di sana juga banyak info-info menarik tentang seputar CPNS. Aku selalu update di Instagram aku, jadi jangan lupa ya. Oke teman-teman, itu aja untuk TKP hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa daftar di paket terbaru Ayo CPNS, paket platinum ya. Jangan lupa ya. Oke, thank you for watching. See you on my next video and bye.